Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, di zaman ini, kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh kesyirikan, di zaman yang penuh dengan dosa dan maksiat, zaman yang merajalela padanya segala perbuatan dosa dan maksiat, yang orang-orang hari ini sangat mudah berbuat dosa. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu, di zamannya para sahabat Nabi, di zaman Muhammad SAW, orang-orang ketika hendak ingin berbuat dosa, mereka ada upaya, mereka mencari jalan untuk berbuat dosa itu. Mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk berbuat dosa. Tetapi hari ini, dosa itu sangat intas, sangat instan, sangat gampang kita dapatkan, sangat gampang kita berbuat dosa. Serta zaman ini, zaman di mana setiap orang mukmin, setiap orang beriman akan menggenggam keimanan dan ketakwaannya seperti halnya ia menggenggam bara api. Ketika ia melepaskan genggamannya, maka ia akan celaka. Artinya keimanannya pun akan hilang, dia akan jadi orang kafir. Namun ketika ia menggenggam terus, mempertahankan keimanannya, menggenggam terus bara api itu, ada konsekuensi yang harus ia tanggung, yaitu ia akan mendapatkan berbagai cobaan, ujian seperti yang dirasakan setiap orang beriman hari ini. Serta di zaman ini banyak di kalangan orang-orang muslim yang gampang, atau di antara mereka banyak di antara mereka yang telah terjerumus dalam buayan, rayuan, hasutan syaitan. Dan di antara mereka banyak yang tergelincir, bahkan tak jarang dari kalangan muslim yang telah tergelincir ke dalam kesesatan yang dibuat oleh setan. Dikarenakan zaman hari ini zaman penuh dengan dosa maksiat, sehingga iblis pun begitu gampangnya menyesatkan, menggelincirkan setiap orang. Kecuali hanya satu orang yang tak akan pernah digelincirkan oleh iblis, yang tak akan pernah keimanan ketakwaannya disesatkan atau ditumbangkan, digelincirkan oleh setan. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas, mengikhlaskan seluruh amal solehnya, seluruh perbuatannya, seluruh perkataannya, gerak-geriknya, hanya mengharap ridhonya Allah SWT, lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Hakikatnya mereka ini tak akan pernah bisa digelincirkan oleh iblis, tak akan pernah diganggu oleh iblis, karena iblis sendiri yang telah mengeluarkan statement ultimatum. Orang-orang yang ikhlas ini tak akan pernah ia sesatkan, tak akan pernah ia mampu menyesatkannya. Yang mana ultimatum statement itu telah Allah abadikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, surah Sad ayat 80-83. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis pun berkata, iblis, raja setan-setan kafir, raja jin-jin dari kalangan setan, raja setan-setan dari kalangan jin, ya, pun berkata kepada Allah SWT ketika Allah SWT hendak mengeluarkan ia dari surga, ia pun mengeluarkan statement ultimatum di hadapan Allah SWT. Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh akan aku gelincirkan, aku sesatkan seluruh manusia, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kita lihat bersama, hakikatnya orang yang tak akan pernah digelincirkan, disesatkan oleh iblis hanyalah orang-orang yang ikhlas. Mengapa demikian? Karena hakikatnya orang yang ikhlas adalah orang senantiasa menjadikan seluruh perbuatan diamnya, gerak-geriknya lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Bukankah Sahal bin Abdullah telah mendefinisikan makna al-ikhlas? Makna ikhlas, arti ikhlas adalah an yakuna
an yakuna sukunul abdi wa harakatihi lillahi ta'ala, yang mana setiap diamnya seorang hamba itu dan segala gerak-geriknya, segala perbuatannya tidak lain tidak bukan hanya karena Allah SWT, yaitu ketika ia diam, diamnya bukan diam yang tak berguna atau diam begitu saja, tetapi ia diam dengan mengikhlaskan diamnya kepada Allah dengan cara senantiasa berzikir mengingat Allah SWT. Begitu juga ketika ia bergerak, berbuat, ia akan senantiasa melakukan perbuatan ini, perbuatan yang senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Ucapan yang keluar dari lisannya dan ucapan yang diridhoi oleh Allah SWT. Perbuatannya yang dilakukan adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Langkah kakinya adalah langkah yang diridhoi oleh Allah SWT. Tangannya bergerak mengambil adalah pergerakan tangan yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka dari itu, hakikatnya keikhlasan, berlaku ikhlas dalam segala perbuatan, apatah lagi berkaitan dengan amal soleh, itu telah digariskan oleh Allah SWT sebagai kewajiban bagi kita semua. Bukan jika Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas mentaati Allah SWT, semata-mata menjalankan perintah agama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 5 ini, para ulama telah sepakat menetapkan salah satu syarat diterimanya amal soleh adalah seorang hamba senantiasa mengikhlaskan segala perbuatannya hanya mengharap ridho ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Maka dari itu, mari kita benahi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, agar kita pun dilindungi oleh Allah SWT dan kita pun selamat dari kesesatan yang senantiasa datang dari iblis kapanpun dan dimanapun. Allah Ta'ala misal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.